Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ibadah di tempat ibadah atau dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, hari ini seluruh gereja merayakan Minggu Trinitas. Minggu Trinitas itu dirayakan 1 minggu setelah Pentakosta. Nah saudara-saudara, tradisi gereja hendak memberikan kita satu kesadaran penting, bahwa seluruh rangkaian hari raya gereja, sejak Yesus lahir, Advent, kelahiran Kristus, Yesus berkarya, lalu kita masuk ke minggu Prapaskah, Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan puncaknya Yesus memberikan Roh Kudus untuk kita, itu kemudian seakan-akan ditutup dalam minggu ini. Diteguhkan kembali apa arti Trinitas dalam kehidupan kita. Nah, dalam pemahaman seperti itulah, minggu ini kita semua diajak untuk hidup berhikmat, bukan karena kita hebat, kita diajak untuk berhikmat oleh karena ada Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Dalam hidup saya, dalam hidup saudara-saudara juga. Apa artinya? Next. Nah, saudara-saudara, kita menyadari bahwa Allah yang disembah oleh umat Kristen adalah Allah Trinitas. Allah yang satu sama lain berbeda karyanya, tetapi Allah yang sama, yang esa. Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah sebagai Bapa adalah Allah yang menciptakan kita. Dan nanti kita akan lihat apa implikasinya. Lalu Allah Yesus Kristus dalam diri Kristus adalah Allah yang menyelamatkan atau menebus kita. Kita akan lihat apa implikasinya, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang selalu memelihara kita, selalu memelihara saya dan saudara-saudara. Lalu apa implikasinya? Selanjutnya. Nah, saudara-saudara, yang pertama, Allah Bapa sebagai pencipta. Kalau saudara-saudara menghayati betul apa yang dinyanyikan tadi oleh kantoria atau prokantor, mereka menyanyikan Mazmur 8 dan kita menyambut melalui refnya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi. Nah, saudara-saudara, di Mazmur 8 itu, pemazmur dengan tuntunan Roh Kudus disentuh hatinya untuk menggambarkan siapa Allah yang menciptakan manusia. Saudara-saudara, siapapun yang melihat alam semesta ini, dia pasti akan takjub dan tertegun melihat bagaimana mungkin ada satu pribadi yang bisa menciptakan alam yang begitu agung, begitu kompleks, tapi juga begitu teratur. Sepintar-pintarnya orang tidak ada yang bisa menciptakan bahkan seekor nyamuk. Tapi saudara-saudara, Allah itu bukan hanya Allah yang menciptakan makhluk kecil, tetapi Allah yang menciptakan makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita, sampai alam semesta yang di hadapan Dia, kita ini tidak ada apa-apanya. Nah, tapi belum cukup. Pemazmur mengatakan, siapakah kami sehingga Engkau menciptakan kami, mengingat dan mengindahkan kami? Siapakah kami hingga kami dibuat hampir sama seperti Allah, dan kami dimahkotai dengan kemuliaan serta hormat. Nah, saudara-saudara yang saat ini secara fisik lemah bisa memahami apa yang mau saya katakan. Betapa hidup atau tubuh fisik kita ini betul-betul mahal. Betapa tubuh fisik kita seperti ini betul-betul ajaib. Saudara-saudara yang pernah sakit jantung tahu betapa jantung saudara berharga. Kalau ada penyumbatan harus pakai ring atau di bypass, dan itu tidak murah harganya. Tetapi dengan ring yang paling canggih sekalipun, yang paling mahal sekalipun,
Ring itu tidak pernah bisa menggantikan otot jantung atau pembuluh darah jantung yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau saudara sakit ginjal, saudara mengerti betapa ginjal saudara itu sangat kompleks, canggih, dan mahal. Mereka yang cuci darah memahami betul betapa ketika ginjal tidak lagi berfungsi, maka betapapun saudara punya uang ratusan miliar, uang itu tidak ada artinya ketika saudara sakit. Nah, saudara, jantung misalnya, ini baru ngomongin jantung dan ginjal. Jantung itu saudara-saudara, bagaimana tidak ajaib ya? Dia bisa berdetak secara konstan, kecuali tentu saja kita punya kelainan jantung. Tapi yang normal itu konstan. Dan dia berdetak 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 85 tahun tergantung usia yang Tuhan karuniakan. Tanpa listrik dan tanpa batu baterai. Gak pernah habis. Dia konstan berdetak, saudara. Ginjal itu diciptakan Tuhan sedemikian rupa untuk menjadi filter yang menyaring berbagai macam racun-racun yang tidak berguna oleh tubuh dan kemudian dia bisa dibuang, saudara. Dan itu canggih sekali. Sampai ketika ginjal saudara rusak dan tidak berfungsi, kita baru mengerti, ya Tuhan, betapa ajaibnya Engkau menciptakan ginjalku. Otot kita, saudara. Saya pernah membaca buku yang berjudul Keajaiban Manusia. Otot itu kalau disambung-sambungkan katanya, panjangnya bisa sepanjang diameter bumi. Kalau digabung-gabung gitu ya. Dan saudara, itu bisa terjalin dengan rapi di dalam tubuh kita yang seperti ini. Dan bisa menopang tulang dan kita bisa bergerak dengan elastis gitu. Jadi saudara-saudara, saya tidak perlu memperpanjang fakta tentang betapa ajaibnya diri kita. Yang saya mau katakan adalah begini. Kalau kita benar-benar menyadari Allah Bapa adalah pencipta, saya dan saudara-saudara tidak punya alasan untuk tidak bersyukur kepada Dia. Kalau saudara ke dokter sakit mahal sekali, tapi saudara sudah diberikan tubuh jasmani yang baik. Alkitab mengatakan kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Itu yang mendorong pemazmur secara takjub berkata, Tuhan siapa kami sampai kami diingat dan diindahkan-Mu, dan Engkau menciptakan kami hampir serupa dengan-Mu. Siapa? Kalau ada lukisan-lukisan yang sangat-sangat bagus, karya dari pelukis atau masterpiece dari pelukis yang terkenal, saya dan saudara-saudara adalah masterpiece-nya Tuhan. We are the crown of creation. Kita adalah mahkota ciptaan. Puncak atau tentu saja tanpa membuat kita sombong, kita adalah masterpiece dari Tuhan. Maka kalau saudara menghayati kitab Kejadian, di sana akan diceritakan selesai menciptakan langit, Tuhan mengatakan apa yang diciptakannya itu baik. Selesai menciptakan binatang, Tuhan mengatakan apa yang diciptakannya itu baik. Selesai menciptakan Darwin, Allah melihat Darwin itu sungguh amat baik. Saudara-saudara, selanjutnya, kalau kita benar-benar menyadari Allah Bapa adalah pencipta, Dia yang menciptakan kita dengan sungguh amat baik, maka menjalani hidup dengan berhikmat di dalam kasih Allah Bapa, itu berarti kita harus menjalani hidup dengan bersyukur untuk berkat jasmani yang Tuhan karuniakan. Bersyukur. Ada orang yang bisa membeli ginjal itu, satu ginjal di pasar gelap 400 juta. Maka beberapa orang yang
pengen cepat kaya, ada anak-anak di India yang jual ginjal. Dan itu bisa laku di pasaran 400 juta. Tapi saudara mendapatkan itu for free, nggak perlu bayar. Maka kita sebetulnya secara jasmani saja sudah kaya. Sudah punya banyak alasan untuk bersyukur kepada Allah Bapa. Nah pagi ini saudara-saudaraku, mau nggak kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kasih secara jasmani. Lihat betapa ajaibnya diri kita diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua juga selain bersyukur, kita perlu merawat tubuh kita dengan bertanggung jawab. Dan ini yang baru belakangan saya sadari ketika usia saya 40 jalan. Fisik sudah mulai turun, baca harus agak-agak jauh baru kelihatan. Saya mulai menyadari betapa harus merawat tubuh yang Tuhan karuniakan ini secara bertanggung jawab. Makan enak boleh nggak? Boleh nggak Pak? Hah? Boleh, tapi secukupnya. Hidup kita bukan buat makanan, tapi makanan kita buat kehidupan. Jangan gara-gara suka makan enak, terus hidup yang sudah Tuhan karuniakan ini kemudian menurun kondisi fisiknya. Saudara punya hak untuk mengkonsumsi apapun sejauh saudara bisa, saudara mampu. Saudara boleh membeli makan sekali makan 1 juta, 2 juta, 3 juta, silakan kalau saudara mampu. Tapi ingat, ada hak orang lain ketika kita mengkonsumsi makanan yang kita pikir enak. Selain itu tidak terlalu sehat, tapi juga ada kehidupan orang lain yang perlu kita pastikan hidup mereka juga berjalan dengan baik. Karena yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik itu bukan cuma Darwin, bukan cuma aku, tapi juga orang lain. Jangan misalnya kita mau memuaskan hasrat kita untuk hal fisik, konsumsi sekali makan 3, 4, 5 juta, tapi ada orang lain yang buat makan 10.000 saja susah. Kita tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, berhikmat di dalam kasih Allah Bapa yang mencipta berarti meyakini juga Tuhan beserta di tengah kelemahan fisik yang saudara derita. Ingat, dalam votum yang selalu kita katakan di dalam kebaktian minggu, dikatakan pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan saudara-saudara juga yang kasih setianya itu tetap selama-lamanya. Selesai saudara diciptakan, dia tidak pensiun dan cuma di surga ngelihat dari kejauhan. Tidak. Kasih dia tetap untuk selama-lamanya. Itu berarti ketika fisik saudara lemah, ketika saudara semakin tua, itu ketika saudara sakit, dalam kelemahan dan sakit saudara, di situ juga ada Allah yang beserta. Selanjutnya, beriman kepada Allah Trinitas juga beriman kepada Yesus Kristus yang adalah penebus. Saudara-saudara, konsep penebus yang di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata goel, itu menunjuk kepada seorang pribadi yang membayar biaya untuk budak atau bertanggung jawab membayar orang yang hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, dibeli sehingga diambil menjadi milik dia. Secara sederhana, kenapa kita percaya Yesus Kristus itu penebus? Karena kita tahu hidup kita adalah hidup yang diperbudak oleh dosa. Sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kita yang belum percaya kepada Kristus secara sungguh mengizinkan kuasa kegelapan itu memperbudak kehidupan kita. Kita cenderung seperti Adam dan Hawa yang mau menjadikan diri kita itu Tuhan atas semesta. Ego kita begitu kuat, kita mengabaikan Tuhan yang sesungguhnya. Kita mau menjadi sama seperti Allah. Dan karena kita mengizinkan diri kita diperbudak oleh dosa, maka kita akan mengalami maut.
Kita akan dihukum oleh Allah sebab Allah itu adil dan Dia tidak mengizinkan manusia ciptaannya berbuat dosa. Kristus adalah Allah yang membayar atau menebus kita dari perbudakan dosa itu, diambil kemudian kita diangkat menjadi anak Allah. Tapi saudara-saudara, harga yang Yesus bayar untuk menebus itu bukan harga yang murah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, kamu telah dibeli, kamu telah ditebus, dan harganya lunas dibayar. Harganya itu seharga kehidupan Yesus Kristus sendiri. Harganya itu seharga kehidupan Allah sendiri. Harganya itu seharga anak tunggalnya Allah sendiri. Dan itu saudara-saudara yang kita hayati ketika kita memasuki Minggu Prapaskah, Minggu Sengsara. Saudara, kalau melihat dengan mata rohani, kurang berharga apa kehidupan kita sampai Allah sendiri merelakan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, setelah kita ditebus, mestinya hidup kita memuliakan Kristus. Karena kita tidak lagi jadi budak si jahat, tapi kita menjadi budaknya Kristus. Kalau saudara menonton film Gladiator itu adalah budak-budak yang hidupnya dimiliki tuan tertentu. Kalau tuan itu pengen si budaknya berantem dengan singa, nggak apa-apa. Karena hidup budak itu ya milik tuannya. Mau-maunya saya untuk kamu mati melawan singa, hak saya. Tapi kalau ada tuan lain membeli budak ini, lalu dia mau membebaskan si budak atau gladiator itu untuk tidak melawan singa, itu juga haknya Tuhan. Dan kira-kira ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus dari kitab Korintus tadi. Kita milik si jahat ketika kita mengizinkan diri kita diperbudak si jahat. Tapi Yesus membayar lunas, mengambil saya dan saudara-saudara menjadi hambanya, bahkan menjadi anak Allah Bapa di surga. Nah, karena itu hidup kita ya wajar kalau kita dedikasikan untuk kemuliaan Dia. Selanjutnya, maka implikasi dari hidup berhikmat dalam iman kepada Kristus adalah seperti apa yang dikatakan dalam Roma 5 tadi. Kita, saya dan saudara-saudara hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Seperti Adam dan Hawa yang relasinya harmonis ketika belum jatuh ke dalam dosa. Karena kita yang tadinya jadi budak dosa, ditebus menjadi anak-anak Allah Bapa, yang boleh menyapa Allah Pencipta sebagai Bapa buat kita, buat saya dan saudara-saudara. Dan implikasinya banyak sekali. Alkitab misalnya bilang, ada nggak di antara bapak yang ketika anaknya minta roti, lalu si bapak ini ngasih batu? Atau anaknya minta ikan, terus si bapak ini ngasih ular? Kalau kamu saja bapak duniawi yang egois tahu kasih yang baik untuk anak-anaknya, apalagi bapamu yang di surga. Nah, jadi ketika kita sadar ditebus Kristus dan kita menjadi anak Allah Bapa, hidup kita itu dalam damai dengan Bapa. Akrab, harmonis. Kita sudah ditebus dan kita bukan lagi hamba, tetapi kita bahkan dikatakan sahabat sebagai anak Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan damai sejahtera ini bukan situasi yang gampangan, situasi tanpa persoalan, situasi bukan tanpa pergumulan, bukan. Kita bisa gagal, kita bisa sakit, kita bisa tetap sedih, kita bisa tetap kecewa, bisa. Tapi dalam kegagalanmu, dalam kekecewaanmu, dalam sakitmu, dalam sakit hatimu, di situ ada Allahmu yang berkuasa. Maka dalam pengertian itu saya mengamini apa yang Paulus bilang.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Implikasi kedua, kita bahkan bermegah dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2. You will never walk alone. Saudara dan saya tidak pernah berjalan sendirian. Maka kalau saat ini sengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan seterusnya, lalu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab Rasul Paulus bilang, next, kalau dia tidak pernah menyayangkan anaknya sendiri, maka tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus bilang di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang dan yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Mati aja dia rela buat kita, apa sih yang gak akan dia kasih kira-kira? Untuk memuliakan dia. Selanjutnya, terakhir, nah biasanya kalau udah kata terakhir udah pada senang nih. Sudah hampir selesai. Roh Kudus pemelihara. Dalam Yohanes 16 dikatakan Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu memimpin kamu, memimpin saya, memimpin kita agar kita bisa memuliakan Yesus Kristus. Kira-kira itu inti Yohanes 16. Nah, saudara-saudara, kalau saudara menyadari konteks penjelasan ketika Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus, salah satunya pada saat itu para murid bingung iya, galau iya, takut iya, ketika mereka tahu Yesus akan naik ke surga. Lalu kepada mereka Tuhan bilang, jangan khawatir, aku gak akan ninggalin kamu seperti yatim piatu. Jangan khawatir. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani, Allos Parakletos. Allos itu yang lain, penolong yang lain. Parakletos itu penolong. Dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, ada dua kata yang lain. Yang pertama, heteros. Heteros itu kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi hetero. Biasa nyambung dengan kata heteroseksual. Secara seks berlainan. Saya laki-laki, ada di antara saudara-saudara perempuan. Betul-betul beda laki-laki dengan perempuan. Itu heteros. Tapi bahasa Yunani yang dipakai dalam Allos Parakletos itu yang lain, artinya cuma beda bentuk. Isinya sama. Allos itu artinya begitu. Bedanya kelihatannya beda tapi ya sama-sama juga. Kayak air dengan es. Ya beda bentuknya tapi air-air juga. Sama. Nah, Roh Kudus itu adalah Allos Parakletos. Yesus naik ke surga dan kita tidak bisa melihat Dia, tapi Dia memberikan penolong yang lain yang adalah Dia juga. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia memelihara hidup kita agar hidup kita itu bisa memuliakan Yesus Kristus. Next. Karena itu, kalau kita menerjemahkan arti berhikmat dalam kasih Roh Kudus, maka tidak bisa tidak. Hidup kita itu adalah hidup yang pasti berbuah. Dari hari ke hari semakin penuh kasih, happy, bukan karena uang selalu banyak, bisnis selalu sukses, tidak. Bukan karena pasangan selalu baik, tidak. Bukan karena masalah nggak ada, enggak. Tapi kita sukacita karena ada Roh Kudus. Lalu kita juga punya damai sejahtera
Tadi sudah dikatakan ketika membicarakan tentang Yesus Kristus. Sabar. Aduh, ini belum juga selesai masalahnya. Tapi aku tahu, aku gak pernah kecewa ketika aku percaya kepada Yesus. Sabar. Sabar juga terhadap orang lain yang bikin sebel. Sabar. Oke, aku udah gak senang sama dia, tapi dia walaupun nyebelin, ya dia juga anak Tuhan. Seperti saya, Tuhan sabar ke saya juga sabar ke dia. Gampang gak? Gak gampang. Tapi ada Roh Kudus yang nolong gitu. Ada Roh Kudus yang menyertai. Murah hati. Kalau ada orang Kristen yang pelit, dia bukan orang Kristen menurut saya. Karena dia gak pernah menghargai atau merasakan hidup dia juga anugerah. Gak boleh dia pelit. Kebaikan, setia, lemah lembut, penguasaan diri, dan buah roh. Nah itu implikasi berhikmat dalam Roh Kudus. Selanjutnya, dan yang terakhir, sebagai penutup dari khotbah hari ini, berhikmat dalam kasih Allah Trinitas berarti kita menjalani hidup dengan bijaksana, sebab kita mengalami karya Allah Bapa yang sudah menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Yesus Kristus yang sudah menebus kita dengan hidupnya sendiri, sehingga kita dilayakkan menjadi anak Bapa di surga. Tapi juga kita mengalami ada Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan saya seorang diri. Ada Roh Kudus yang memelihara, ada Roh Kudus yang menyertai. Ada Roh Kudus yang selalu menopang dan memberkati. Amin.